Assalamualaikum Agung. Waalaikumsalam. Oke, ya. Oke. Oke, silakan. Ya, Pak Agung, mohon maaf ya, kami dari tim Media Ngripeni meminta waktu sebentar. Jika ada salah bagi-bagi kami sowan ke sini, saya mohon maaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Kami dari Media Ngripeni itu adalah sebuah media dari stream YouTube untuk memperlihatkan potensi-potensi yang ada di Desa Ngripeni. Yang pertama kami kesini silaturahmi Pak Agung. Ya, terima kasih. Yang kedua nanti kami akan minta waktunya, mungkin ya ngobrol-ngobrol santai lah seperti Siap, itu. Dan sebagai sebagai tokoh masyarakat di Desa Ngripeni yang mungkin akan banyak harapan-harapan dari Mas Agung untuk kemajuan Desa Ngripeni. Saya Imam Seperti dan Justina, Pak. Justina. Pengen ngangsu kawruh. Sebagai tokoh masyarakat. Orang duwe kawruh. Sumbangsinya nanti diharapkan untuk kemajuan Ngripeni, Pak. Ya, sebisa saya ya, Mbak ya, Mas. Ini Pak, kok bukunya Betul banget, Pak. itu Pak. Sehari selesai, Pak. Enggak selesai lah, enggak selesai. Ya cuman sekedar untuk nambah referensi. Sebenarnya ini enak Sendok Hargronya tentang orang Aceh, berbicara secara sosiologis. Ya. Orang Aceh termasuk sistem adatnya, sistem kerajaannya dan dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya punya harapan sebenarnya, bagaimana kalau kemudian Ngripeni ini punya sejarah desa, sejarah kalurahan, karena barangkali itu bisa dirunut jauh ke belakang sebelum penggabungan antara Kalurahan Pepen dan juga Kalurahan Graulan yang kemudian menjadi Kalurahan Ngripeni. Ini kan bisa ditelusuri akar sejarahnya. Kalurahan Pepen itu seperti apa, kemudian Kalurahan Graulan itu seperti apa. Jadi sebelum bersatu menjadi Kalurahan Ngripeni, ini kehidupan sosial masyarakat, kemudian tingkat peradaban masyarakat, kemudian budaya di masyarakat masing-masing kalurahan seperti apa. Kemudian setelah penggabungan ini pengaruhnya bagi masyarakat seperti apa. Kalau yang jelas kan salah satu pengaruh di masyarakat itu kan beberapa pedukuhan di Kalurahan Graulan kan bergabung menjadi satu. Seperti Indobangsan, ini kan dulu 3 pedukuhan menjadi satu. Kemudian di daerah Gunung Gempal itu beberapa pedukuhan menjadi satu. Tentu ini semuanya ada pengaruh, ada dampak bagi masyarakat, bagi kehidupan sosial masyarakat. Ya, kehidupan sosial mungkin kemarin kalau Genduren itu hanya satu padukuhan saja, sekarang mungkin bisa lintas pedukuhan pada saat itu kan. Nah, ini mungkin sebenarnya menarik kalau kemudian di Kelurahan Ngripeni ini ada penelitian, kemudian ada penulisan sejarah. Bahkan harapan saya tidak hanya di tingkat kalurahan, di tingkat dusun, di tingkat pedukuhan ini ada penulisan sejarah. Seperti di Indobangsan misalnya, itu kan ada beberapa tanah Pakualaman Ground. Ya, ini terjadinya sejak kapan atau kenapa kemudian itu menjadi Pakualaman Ground? Bahkan di makam Indobangsan itu beberapa waktu yang lalu ditemukan koin kuno zaman VOC maupun zaman Hindia Belanda. Nah, ini kan menunjukkan bahwa peradaban di sini. Pak Agung, mungkin kita belum mengenal Pak Agung seperti apa ya mungkin ini ya, mungkin tadi Pak Agung sudah banyak sekali menceritakan tentang sejarah itu. Pak Agung itu prosesnya gimana kok bisa
sangat mengetahui tentang sejarah. Yang jelas pengalamannya banyak, wawasannya luas, dan peran-perannya itu nggak cuma satu ya kan, pasti banyak. Contohnya satu. Ketua FKUB Kulon Progo. FKUB artinya Forum Kerukunan Umat Beragama. Beragama. Ketua. Terus aktif di Muhammadiyah. Iya. Itu kan organisasi yang besar di Indonesia. Dewan Kebudayaan. Iya, wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Nah, itu kebudayaan mengetahui tentang sejarah tadi kan. Lengkapnya kita Enggak lah, ya saya hanya ingin dalam hidup yang singkat itu bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain kan itu. Kalau bahasa agamanya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling bermanfaat, yang punya manfaat banyak bagi orang lain. Saya kira semua manusia punya filosofi seperti itu, bagaimana dia hidup itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dengan berdua melalui media Giripeni kan juga dalam rangka bermanfaat bagi orang lain, khususnya warga Kaluran Giripeni. Hanya beda saja lah, spektrum apa yang dilakukan saja. Tadi saya tertarik dengan FKUB, Kerukunan Umat Beragama. Di Kaluran Giripeni kan homogen ya, heterogen. Kali mungkin ada 4 agama yang ada di Giripeni ya. Itu peran dari FKUB sendiri sudah ini di Giripeni dengan FKUB itu seperti apa? Ya. Jadi kan gini, sebenarnya Giripeni di tahun 2017 itu sudah ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan. Sampai dengan tahun 2022 ini di Kulon Progo baru ada 2 yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan, itu baru 2. Pertama Giripeni 2017, kemudian kemarin tahun 2021 Jatimulyo, Kaluran Jatimulyo itu ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan. Nah, kenapa kemudian 2 desa itu ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan? Karena dengan pertimbangan heterogenitas masyarakat itu tidak menjadi penghambat bagi upaya-upaya kerukunan, bagi upaya-upaya toleransi di masyarakat. Terbukti pembangunan, kemudian terbukti ketika ada banyak kegiatan itu semua dilibatkan oleh pemerintah kalurahan. Ini salah satu tolak ukur yang kemudian 2 kaluran itu ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan. Bahwa kemudian di Kaluran Jatimulyo setelah ditetapkan itu ada banyak kegiatan yang terkait dengan kerukunan, itu mungkin persoalan prioritas ketika menetapkan RAPBK-nya. Karena ini tentu bergantung kepada pimpinan di tingkat desa, entah birokrasi tingkat desa maupun BPK-nya. Bagaimana melihat kerukunan ini dipandang sesuatu yang penting atau tidak untuk jalannya pembangunan. Kalau sebenarnya kan ketika masyarakat rukun, maka pembangunan itu, bahkan pembangunan nasional itu akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika tidak rukun, maka pembangunan itu tidak akan berjalan. Segala sesuatu akan dicurigai oleh masing-masing kelompok. Bahkan ketika terjadi konflik, maka otomatis pembangunan itu tidak jalan. Maka harapan kami sebenarnya di Giripeni sebagai kalurahan penyangga kabupaten, Kelurahan penyangga Kelurahan Wates ya, ini ibu kota kabupaten, ini bisa lebih mengalokasikan untuk RAPBK-nya itu pada hal-hal yang bersifat persiapan pemikiran, mengkondisikan sikap mental masyarakat menghadapi perubahan. Ini yang sering saya sampaikan di forum-forum itu, ketika Kulon Progo punya bandara, maka kebutuhan pekerjaan itu ada di wilayah Temon. Otomatis ini akan terjadi migrasi yang luar biasa dari wilayah Kulon Progo sendiri maupun di luar wilayah Kulon Progo masuk ke Kulon Progo. Apalagi aerotropolis itu kan, ini kan mencakup sekian radius sekian kilometer dari bandara kan, termasuk
sampai galur. Ini kalau kemudian tidak disiapkan mindset masyarakat untuk pertama membuka diri terhadap pendatang, kemudian yang kedua bagaimana ada seperangkat aturan agar pendatang itu bisa memahami budaya lokal, bisa memahami kearifan lokal, maka kalau tidak ini disiapkan akan terjadi gejolak. Pendatang merasa saya sudah beli tanah di sini, saya sudah punya rumah di sini, terserah mau kearifan lokal seperti apa terserah, maka itu akan terjadi konflik dengan masyarakat lokal. Ini yang saya kira menjadi penting di RAPBKAL itu, hal-hal yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia. Ini menjadi penting. Yang bisa dimasukkan di RAPBKAL? Iya, diskusi dialog antar tokoh agama misalnya itu. Di Ngiripeni kan tidak hanya ada 4 agama, tetapi kemudian juga aliran kepercayaan kan juga ada. Ya, dan kuat. Dan itu kan bisa diajak sinergi untuk membangun Ngiripeni dengan melakukan dialog-dialog itu. Agar toleransi, agar kerukunan itu bisa tetap terjaga. Berarti yang seperti yang Jenengan sampaikan itu sekarang itu kondisinya sebuah tantangan dan juga harapan ya Pak, iya, untuk kemajuan Ngiripeni dalam mensikapi keadaan ini ya. Dan sayangnya sejak ditetapkan menjadi desa sadar kerukunan itu belum pernah ada action terkait dengan bagaimana mengimplementasikan Ngiripeni sebagai sebuah desa sadar kerukunan. Ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Termasuk yang terakhir validasi rumah ibadah kemarin, ketika Pemkab menindaklanjuti Perbub 52 tahun 2020 dengan memberikan legal standing rumah ibadah maupun tempat ibadah secara formal gitu. Ya, tidak melalui mekanisme yang seharusnya. Ini ternyata kan di Ngiripeni tidak ditangkap dengan sangat baik oleh warga masyarakat, khususnya pengurus rumah ibadah maupun tempat ibadah. Nah, ini kan perlu disadarkan bahwa Kulon Progo ini seperti ini loh. Nanti ke depan kita tidak tahu kondisi Kulon Progo seperti apa. Selama ini sebelum ada bandara, dengan adanya Kali Progo itu sudah bisa menjadi sekat isu-isu di luar Kulon Progo tidak masuk ke Kulon Progo. Tetapi dengan adanya bandara kita tidak tahu orang-orang dari manapun tibanya di bandara. Kemudian dia mau kemana kita tidak tahu. Kemudian dia mau memprovokasi sekelompok masyarakat, kita tidak tahu. Maka karena ketidaktahuan itu, kita harus membentengi masyarakat kita. Harus kita bentengi. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang mengatakan, wah Masjid Nurul Islam belum punya IMB rumah ibadah, ayo dihancurkan. Bisa jadi. Tetapi kalau kemudian dengan validasi kemarin, ini loh kami sudah punya, ada SK bupatinya, itu kan tidak akan terjadi seperti itu. Masalah di edukasi yang ke masyarakat yang kurang atau gimana menurut Pak? Saya kira kita tidak melihat apakah edukasi kurang atau masyarakat kurang peka, tidak. Tetapi bagaimana kita bareng-bareng lah. Saya kira semangat Pak Lurah yang baru ini luar biasa. Dengan beliau hadir di setiap musren Bangdus, ini perlu kita dukung oleh semua warga masyarakat. Dan saya berharap perangkat desa ini juga mengimbangi kerja Pak Lurah sehingga memudahkan Pak Lurah dalam mencapai visi misi beliau kan itu. Jadi tentang kerukunan itu mungkin kaitannya dengan keanekaragaman juga yang ada di masyarakat tentang budaya Pak. Budaya di sini potensinya kan sebenarnya banyak ya di tiap pedukan. Di Jepara setiap tahunnya mengadakan iritan, juga ada tarian sendang juga ada. Kelompok kesenian. Itu sebenarnya bagaimana Pak masyarakat dalam hal budaya di kelurahan Ngiripeni? Jadi gini. Saya melihat di Ngiripeni sebenarnya masing-masing pedukuhan itu punya ciri khas. Ada ciri khas tersendiri dari sisi seni dan budaya. Meskipun kemudian sebagai masyarakat pinggiran kota ini juga ada hal-hal yang sama. Nah, sebenarnya ini tinggal bagaimana mengelola saja.
mengelola saja, sehingga Nggiripeni sebagai desa rintisan budaya ini bisa meningkat menjadi desa budaya. Itu hanya bisa dilakukan ketika semua warga masyarakat bareng-bareng bersama-sama untuk mengangkat semua seni maupun budaya yang ada. Jadi jangan diklaim ketika misalnya desa budaya atau desa rintisan budaya itu miliknya salah satu pedukuhan saja. Ini mindset ini yang harus dimulai mulai dirubah. Ini rintisan desa budaya ini milik semua warga Nggiripeni, milik semua pedukuhan Nggiripeni. Kalau kemudian ada yang belum punya ciri khas tertentu di pedukuhan, ya bagaimana kemudian menciptakan sesuatu di pedukuhan. Kalau di Indobangsang kan sudah banyak. Ya. Ada kawin sendang, ada wiwitan, terus nyadran misalnya. Itu kan sudah ada. Terus kemudian di Jurang Jero ada jatilan jago misalnya. Kemudian di perbatasan Tegal Lembut Jurang Jero ada baritan misalnya. Ini nah, pertanyaannya, sudahkah pemerintah kalurahan punya atau menghimpun gitu kearifan-kearifan ini, seni-seni lokal ini, budaya-budaya lokal ini, sudah apa belum gitu. Untuk dimunculkan ya Pak? Ya pertama yang jelas kan dianu dulu lah, diinventarisir dulu lah. Ini kelurahan ini seperti pedukuhan ini seperti ini, pedukuhan ini seperti ini, pedukuhan ini seperti ini. Kemudian bagaimana ini dikelola menjadi sebuah budaya yang bisa mendukung masyarakat itu untuk lebih maju. Kalau sebuah seni budaya atau budaya kok tidak mendukung untuk lebih maju, ya ngapain kita pertahankan kan itu. Lebih maju itu dalam pengertian begini. Misalnya wiwitan. Wiwitan pakemnya seperti ini. Nah, perlu dicari makna filosofis dari wiwitan itu. Nah, ini yang ditular-tularkan sehingga kemudian tidak sekedar dimaknai sebagai peristiwa seremonial belaka, tetapi kemudian pola tanamnya, kemudian cara bertaninya itu tidak sesuai. Ini kan menjadi hal yang tidak manfaat adanya wiwitan. Tetapi kalau kemudian makna filosofisnya terima kasih kepada Tuhan misalnya terkait dengan wiwitan karena sudah diberi hasil. Nah, agar hasil itu bisa maksimal, itu kan ada ilmunya. Ya, ada usaha, ada ilmunya, bagaimana pola tanamnya, bagaimana kemudian menghidupkan kelompok tani, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang harus dimaknai, menurut saya seperti itu. Jangan sekedar seremoni saja. Nah, ini. Potensi yang ada di... luar biasa itu. Kalau kemudian itu dikelola dengan baik, akan menjadi potensi wisata. Anak-anak Jakarta, anak-anak Surabaya, anak-anak SD, SMP, mereka sudah tidak mengenal caranya bercocok tanam, nandur pari. Bisa jadi kan? Bisa jadi Jakarta itu tidak tahu pohon padi. Nah, betul. Tiap hari tapi nggak tahu. Makanya kan bisa jadi ada misalnya miliknya perangkat ya, pelungguh ya. Itu kemudian kalau nanti untuk wisata pertanian misalnya, setiap mau musim tanam atau ada orang Jakarta, sekolah Jakarta yang mau ke sini, kita tawarkan ini loh, kami punya wisata untuk nanam padi misalnya. Oh ya, sebuah musim apa ya piye carane? Wah, itu musim kemarau sudah tidak musim tanam, gimana? Itu pikiran kolot. Kalau pikiran modern tidak musim tanam. Bisa dicori air kan, disedot air, iya kan? Bisa itu bisa juga. Itu pertama itu. Tetapi kan terus kemudian mereka juga kita kenalkan dengan hal-hal yang ada di desa kita, latihan gamelan, kemudian cara bikin layang-layang. Di Indobangsang ini banyak orang yang bisa bikin layang-layang dan sudah secara ekonomi sudah menghidupi. Ini kan bisa seperti itu. Kemudian kita kenalkan kuliner lokal kita. Ya, hal-hal ini yang saya kira yang tidak terpikirkan pada potensi, dan saya kira itu yang paling susah itu membuat embrionya. Nah, saya yakin Pak Lurah mampu, karena Pak Lurah kan berangkat dari orang entertain kan. Nah, ini kan wisata-wisata itu kan entertain. Bisa menangkap peluang ya. Betul. Itu Mbak Yus. Kita pikirkan padahal itu adalah peluang seperti itu. Nanti kita seperti yang sudah disampaikan Pak Gung, kita bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Tapi juga harus ada leadernya.
Iya. dan juga harus didukung dengan penganggaran. Ya. Iya. Itu Pak penganggaran itu yang Saya kira kalau penganggaran itu malah nomor 2, sebenarnya ada ibu yang ada gerakannya Ada dulu, gregetnya. ada swadaya ya Pak. ada actionnya dulu, Iya, lah itu ada baru didukung swadaya dengan dari masyarakat. penganggaran seperti itu. Apalagi kan ini sudah ada ini kan wisata Among Tani Yang di dengan tengah sana itu, Pak. ya yang di tengah saya sawah. juga lihat situ tuh ada joglo, ada patung Ya. seperti itu. Saya kan Kampung Dewi Sri. patung Ya, Dewi Sri itu Dewi ya. Sri. Nah, itu kan tuh maksudnya apa itu Pak itu Pak? Atau ada tujuan ke mana atau seperti apa?